Ya anak-anak ini udah kelihatan share screen ibu. Udah Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Jadi hari ini kita itu akan belajar unsur tata letak desain grafis. Sebelumnya ibu sudah sebutkan apa aja sih kita akan belajar apa aja selama satu semester. Dan sekarang untuk memulainya akan membahas unsur tata letak desain. Nah di sini unsur itu ada 7 ya. Apa aja? Nah ini ada garis, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada tipografi, ada warna, ada ruang, ada gelap atau terang. Ini bisa disebut juga kontras, ada tekstur. Nah, ketujuh unsur ini itu saling berkaitan kayak gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Aku nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita akan ke studi kasus nih. Oke, ibu next dulu. Sepertinya laptop ibu agak ini. Nah, ini contoh penerapan. Misal kita akan membuat kartu mengenal nama benda langit nih. Contoh nih, ibu singkirkan dulu beberapa unsurnya. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ya, di sini ada beberapa unsur. Nih, contohnya ini ada unsur apa ini? Kuning itu berarti masuknya ke apa? Wapi? Warna, Ibu. Iya, ada warna. Kemudian di sini ada ilustrasi matahari. Kemudian di sini ada tulisan matahari. Tulisan ini masuknya berarti dia ke tipografi kayak gitu. Nah, di sini kan tentang kartu mengenal nama benda langit gitu. Nah, misal kalau ibu cuman cetak ininya doang yang warna kuning. Menurut Julia ini sudah bisa menyampaikan pesannya belum? Belum Bu. Iya, belum. Nah, itu ya maksudnya. Jadi, kenapa ini si unsur ini gak bisa berdiri sendiri? Karena akan kurang bisa menyampaikan maksud atau pesan dari seorang desainer itu sendiri, kayak gitu. Nah, coba nih kita masukin si ilustrasi matahari. Kita atur-atur letaknya karena ini kan unsur tata letak. Nah, misalnya di sini. Nah, menurut Willy, kalau misalnya ibu cetak kartunya cuman warna kuning sama ilustrasi matahari, apakah sudah menyampaikan makna secara maksimal? Ayo, menurut Willy gimana? Kenapa kurang terdengar? Saya Oh, belum mungkin. iya belum ya. Karena kenapa? Karena bisa saja ya. Memang sebagian orang tahu kalau ini tuh matahari, tapi kan gimana kalau ada yang belum tahu gitu? Soalnya di sini kan untuk mengenal nama benda langit. Misalnya di sini Saturnus, tapi nggak ada tulisan Saturnus, kita ini apa ya gitu kan? Makanya dari itu kita membutuhkan unsur lain, yaitu si tipografi ini. Nah, taruh. Tapi untuk menambahkan unsur lain juga perlu diperhatikan salah satu unsur. Nah, yang ini, yang ruang atau space. Kita juga perlu merhatikan. Misalnya kalau teksnya terlalu dekat sama ilustrasi kan nanti jadi gak enak gitu. Makanya dalam satu desain sederhana aja bisa memuat ketujuh unsur gitu. Nggak tujuh-tujuh semuanya sih, maksudnya kayak beberapa gitu. Beberapa juga bisa. Namun ketujuh unsur itu lebih baik diterapkan agar apa? Agar pesan yang ingin disampaikan lebih maksimal gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian yang lebih uh, intensnya. Di sini ada garis. Unsur garis ini memiliki arti garis merupakan rangkaian titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu. Nah, di sini kita tahu kalau di sini tuh oh ini garis titik-titik gitu kan. Meskipun ini titik-titik tapi kita bilangnya ini garis. Kenapa? Karena merupakan titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu kayak gitu. Nih Ibu laser point. Nah, terus di sini juga ada garis putus-putus. Walaupun putus-putus, tapi tetap saja disebut garis karena dia termasuk ke dalam titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu. Jadi di sini masih ada jarak gitu ya. Nah, di sini garis yang normal gitu seperti yang sudah eh, kita tahu gitu ya. Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau tampilan struktur, bentuk, dan bidang. Misalnya kalau di pelajaran menggambar, anak-anak suka kayak tolong buat garis tepinya untuk rapi. Nah, itu fungsi garis. Terus di sini menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak, dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Misalnya kalau ada simbol laut, itu biasanya kan pakai garis yang apa namanya lengkung-lengkung gitu ya. Terus ada
garis panah dan lain sebagainya. Terus di sini yang ketiga memberikan kesan pada visual design. Ada tegas, ada luas, ada dinamis dan lain sebagainya. Nih contohnya, kalau misalnya di sini kan garis lurus, berarti dia memiliki kesan yang lebih tegas gitu ya. Coba kalau misalnya kita menggunakan garis yang lengkung gini, nah itu kan kelihatannya lebih luas gitu ya. Kayak contohnya logo Sunsil deh, itu kan tanda seru, tapi si garis yang buat tanda serunya itu dia menggunakan garis luas gitu, biar menandakan bahwa produk ini tuh dikhususkan oleh perempuan-perempuan yang feminim gitu ya, atau untuk perempuan. Oke, selanjutnya kita ke ilustrasi. Nah, ilustrasi ini anak-anak dia berfungsi untuk memperjelas suatu maksud atau pesan gitu. Sama nih halnya kayak di awal ini yang tadi kita masukin ilustrasi matahari, karena tadi juga Wapi betul ya sudah bilang kalau cuma dicetak yang warna kuningnya aja kan kita nggak tahu itu matahari kayak gitu. Nah, ilustrasi itu berperan untuk memperjelas suatu maksud atau pesannya. Nah, ilustrasi ini dalam dunia desain itu dibagi dua anak-anak, ada ilustrasi vector image, ada ilustrasi bitmap image. Vector image itu apa sih Ibu? Nah, di sini ilustrasinya tuh yang dibentuk dari garis, titik, dan bagian-bagian yang saling berhubungan gitu. Kalau yang bitmap image itu ilustrasi yang terbentuk oleh susunan pixel atau raster dalam satu grid. Ibu gimana maksudnya nih? Biar kalian lebih mudah mengerti perbedaan vektor sama bitmap. Kalau vektor itu, kalau kita zoom itu, dia tidak akan pecah gambarnya ya, tidak akan terpisah-pisah karena dia akan menggunakan rumus matematika, jadi menyesuaikan baik itu nanti di zoom in atau di zoom out. Sedangkan kalau yang untuk bitmap, kalau dia di zoom, dia bakal kelihatan nih, lihat kotak-kotak kecil, kelihatan? Anak-anak kelihatan ini? Iya, gitu ya. Nah, terus Ibu kalau yang sebelumnya apa? Nah, ini kalau kita zoom, dia tidak akan kelihatan pecah-pecah. Nah, berarti dia termasuk ke dalam vektor image. Seperti itu ya anak-anak.